Pemirsa, survei Indobarometer menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala masih rendah. Masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Jokowi JK dalam 6 bulan masa kepemimpinannya hanya ada pada kisaran 54%. Hasil survei Indobarometer menunjukkan ada 54,3% masyarakat yang cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Masyarakat yang menyatakan sangat puas hanya 3,2%. Sebanyak 33,8% lainnya mengatakan kurang puas. Untuk kinerja Wakil Presiden Yusuf Kala, sebanyak 51,3% mengaku cukup puas. Hanya 2% yang menjawab sangat puas. Responden yang kurang puas sebanyak 34,7%. Survei Indobarometer diadakan dari 15 hingga 25 Maret 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden 1.200 orang. Survei ini menggunakan margin of error sebesar plus minus 3,0% dengan tingkat kepercayaan 95%. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi JK ini rupanya menurun dibandingkan dengan survei di 100 hari kerja Jokowi JK oleh 2 lembaga survei sebelumnya. Pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI pada Januari lalu, masyarakat yang cukup puas terhadap kinerja Jokowi sebanyak 55,0% dan Yusuf Kala sebesar 54,2%. Dan survei Populi Center yang dilakukan pada 16 hingga 25 Januari 2015 menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 57,9%, sementara yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja Wakil Presiden JK berjumlah 48,1%. Dan pemirsa, untuk membahas tingkat kepuasan masyarakat jelang 6 bulan pemerintahan Jokowi JK, telah hadir di studio politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati. Selamat sore Ibu Nina. Selamat sore juga Pak Hendrawan. Selamat sore. Iya. Dan bergabung melalui sambungan telepon bersama kami dari Indobarometer, Direktur Indobarometer M. Kodari. Selamat sore Pak Kodari. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Kodari. Iya, sama-sama. Iya, belum 6 bulan, usia masih bulan madu, masih honeymoon, tetapi tingkat kepuasan masyarakat sudah di bawah 60%. Ini menurut Anda wajar mengingat kondisi situasi ekonomi saat ini atau sebenarnya memang bisa dikategorikan buruk? Memang tidak memuaskan ya, walaupun ada suatu penjelasan yang cukup rasional, paling tidak untuk sebagian. Pertama begini, tidak seperti presiden lainnya, Pak Jokowi di masa-masa awal pemerintahannya berani mengambil sebuah keputusan yang luar biasa penting, bahkan dihindari oleh presiden-presiden sebelumnya, yaitu menghapuskan subsidi BBM, dan kenaikan harga BBM sebagai implikasi dari penghapusan subsidi itu kemudian memiliki efek berantai yang dirasakan tidak terlalu menyenangkan oleh masyarakat, seperti kenaikan harga sembako, kenaikan harga transportasi, dan kenaikan yang produk-produk lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pemerintahnya tidak cukup beruntung karena pada hari-hari ini di dunia internasional komoditas andalan Indonesia seperti batu bara itu harganya anjlok. Juga harga minyak sawit misalnya mengalami penurunan. Padahal di daerah tambang batu bara dan perkebunan sawit adalah salah satu titik penting bagi pertumbuhan dan kegiatan ekonomi yang selama ini menopang ekonomi di daerah. Jadi saya kira dua kondisi itu memang membuat situasi sekarang menjadi sulit. Nah, di luar dua hal itu saya kira memang Pak Jokowi juga berbeda dengan presiden sebelumnya, di mana kalau menaikkan harga BBM itu disusul dengan program bantuan langsung.
namanya bisa BLT, bisa yang lain-lain. Sehingga kemudian ketika harga-harga naik, lalu masyarakat ya dapat uang lah untuk bisa mengkompensasi sedikit banyak terhadap kenaikan itu. Kali ini tidak ada semacam BLT saya kira. Jadi mungkin memang sebetulnya ada baiknya juga kalau ada semacam BLT, tetapi jumlahnya tentu saja tidak sebesar presiden-presiden sebelumnya. Karena kalau BLT-nya besar ya duit yang diperoleh dari penghapusan subsidi tidak bisa dipakai untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya. Jadi inilah yang menyebabkan situasi sekarang menjadi sulit. Tantangannya ke depan tentu adalah bagaimana mencari jawaban terhadap kondisi sekarang ini. Begitu. Oke, kalau boleh sedikit digambarkan Pak Kodari yang menjadi responden ini ketika mereka menjawab tidak puas, ketika mereka menjawab sangat puas, siapa-siapa saja mereka? Kita tidak membreakdown secara lebih detail ya. Apakah misalnya yang kecewa itu lebih banyak di desa atau lebih banyak di kota, atau misalnya kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas. Itu bisa dilakukan, cuman karena kemarin kita punya topik itu cukup banyak, jadi kalau kita breakdown mungkin akan terlalu panjang laporannya. Tapi saya kira poin besar atau poin pentingnya sudah cukup merepresentasikan persoalan secara umum. Dan karena survei ini adalah survei yang random sampling, maka dia representatif terhadap populasi. Dan populasi Indonesia pastilah kebanyakan menengah ke bawah, pendidikannya juga rendah, begitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini ya harus cepat-cepat dicarikan solusinya, karena memang ini adalah perasaan yang dimiliki atau opini yang dipunyai oleh mayoritas kalangan menengah ke bawah. Dan kalau ditanya sama responden kita kan kelihatan tuh 5 dari 5 persoalan terbesar yang muncul itu 4 adalah soal ekonomi. Pertama itu ekonomi secara umum, yang kedua itu harga sembako mahal, ketiga KKN, keempat itu lapangan kerja, yang kelima itu kemiskinan. Jadi saya kira jelas sekali pesannya bahwa pada masa 6 bulan Jokowi JK ini persoalan ekonomi adalah persoalan yang harus cepat diselesaikan. Oke, saya beralih dulu ke narasumber yang berada di studio. Saya mungkin ke Pak Hendrawan terlebih dahulu. Pak Hendrawan, ini sesuatu yang disadari atau Anda punya pendapat lain soal survei ini? Tentu disadari ya. Pendapat saya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh rekan Kodari. Disadari bahwa belum maksimal begitu? Ya. Ini kan baru bekerja 6 bulan dan praktis dengan berbagai masa jeda itu praktis baru 4 bulan ya. Jadi memang tapi saya harus mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya mempunyai modal yang cukup baik ya, karena pada saat Pak Jokowi di kantor kepresidenan harga minyak turun ya. Itu berarti kita mempunyai pilihan. Kalau semula kita tidak mempunyai pilihan, tapi sekarang kita mempunyai pilihan ya. Penghematan yang ada di dalam APBN itu bisa dilakukan bisa lebih besar. Kita bisa menciptakan ruang fiskal yang lebih besar. Oke, apa yang salah berarti kalau sebenarnya modalnya sudah baik, kemudian kita sudah punya kepercayaan yang sangat tinggi pada awalnya, tetapi ternyata belum 6 bulan ini sudah menurun? Saya kira biasa itu ya. Karena kan kerjanya belum terlihat secara konsisten dan maksimal. Dengan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk infrastruktur, nanti pada tahun kedua, ketiga, keempat, kelima ya, pada akhirnya itu harus dampaknya terhadap masyarakat akan semakin dirasakan. Dan ingat pengeluaran untuk infrastruktur, belanja modal ini mempunyai efek mempersempit jurang pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Baik. Pembangunan dirasakan akan lebih adil gitu. Saya geser dulu ke Ibu Nina. Ibu Nina, kalau Anda melihatnya apa yang salah dengan pemerintahan Jokowi JK? Ya, sebetulnya bukan salah, tapi keberuntungannya itu harusnya dioptimalkan. Jadi tadi saya melihatnya kita sangat beruntung harga minyak itu turun sebetulnya. Artinya kita punya ruang fiskal lebih besar, saya sangat sepakat itu ya. Cuman yang jadi persoalan kan setelah kita punya ruang fiskal besar, uangnya ini untuk apa begitu. Dan masyarakat melihat loh, kalau ada uang yang tadi diharapkan kan ada semacam BLT, ya kalau nggak ada BLT kan sebetulnya sudah ada yang lain gitu ya, yang ingin ditegaskan bahwa bukannya pemerintah nggak memperhatikan, mestinya kan ada alokasi anggaran sosial yang sudah besar begitu, jadi ada ke kesehatan, ke pendidikan gitu kan. Nah itu artinya belum dirasakan oleh masyarakat. Ini yang jadi
rasanya masyarakat ini tanda kutip, karena yang dirasakan langsung tuh harga makanan naik. Kita lihat inflasinya di sini naik pesat gitu ya, karena ekspektasinya kalau BBM naik harga makanan naik, dan ini yang aneh gitu ya, karena memang harusnya ini yang dijaga hati-hati. Ya kenapa harga makanan beras khususnya ya itu yang menjadi persoalan naik pesat, itu sebetulnya konsistensi waktu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap BBM ini akan mengakibatkan beras naik. Jadi kalau kita lihat inkonsistensi antara statement pernyataan pemerintah tidak impor beras, itu akan menyebabkan orang berpikir, loh kalau gitu pemain beras lokal akan sangat nyaman gitu ya, memainkan harga sedemikian rupa sehingga terjadilah harga beras yang relatif naik gitu. Nah padahal di kepala kita sebenarnya berasnya bisa lebih dikendalikan. Caranya ya tentu saja tidak harus langsung impor, tetapi distribusinya di mana begitu kan, titik-titik distribusi. Tapi statementnya kan hati-hati sekali kan, bahwa menyebutkan impor atau tidak impor itu akan berdampak pada harga beras. Karena memang ekspektasinya kalau orang sebut akan impor itu ekspektasi. Ini kita mengatakan belum pasti harus impor, hanya ekspektasi itu adalah harga turun. Gitu. Tapi yang terjadi kan tidak impor sehingga harga naik. Jadi ini sayang sekali gitu ya. Momentum di mana ada ruang fiskal tapi harga berasnya naik. Nah, itu yang sebetulnya membuat tadi Pak Kodari yang dirasakan tuh yang di pasar itu harga beras. Sebetulnya kalau yang lain-lain terkendali cukup baik gitu ya. Saya lihat bahan makanan lainnya lumayan gitu ya. Lalu menurun sedikit nih sekarang kalau kita lihat trennya itu udah agak lumayan ya. Jadi terakhir nih statementnya sudah, pernyataannya lebih dijaga gitu ya. Karena kalau kita lihat kan makanan pokok kita yang harusnya berpengaruh besar pada inflasi itu kan komponennya sekitar 30% ya beras. Jadi berbahaya sekali kalau sampai lonjakannya tinggi mempengaruhi inflasi. Dan kemudian BBM-nya ini memang bertahap naik lagi harga dunianya. Jadi sempat turun lalu naik. Jadi ini tadi momen waktu turun itu yang harusnya tidak sempat di-manage ya, dimanfaatkan, sudah lanjut pelan-pelan naik. Nah ini masyarakat merasa loh kok baru sebentar turun udah naik lagi gitu kan. Nah ini kita lihat memang harganya juga akan mengikuti harga dunia ya. Jadi memang ada proses pembelajaran yang perlu disampaikan hati-hati, bahwa kalau harga dunia ini masih mempengaruhi harga minyak kita begitu loh. Dan ini pertanyaan besarnya kan, karena kita lihat di Kementerian SDM sendiri itu ada tim yang menyatakan loh harga di Malaysia masih segini nih begitu kan. Jadi artinya perbandingan Indonesia dan Malaysianya menjadi terasa begitu. Masa iya ya benar juga begitu kan. Nah hal-hal itu yang sebetulnya membuat kita harus hati-hati sekali gitu ya. Karena apa ya, sekarang kan data itu ada di mana-mana begitu. Jadi gampang sekali membanding-bandingkan. Ya jadi ini yang sebetulnya harus dijaga kan, bahwa ada harga beras, ada harga BBM, dan itu mempengaruhi transportasi, mempengaruhi inflasi begitu ya. Musuh kita utama tuh inflasinya sebetulnya. Ya, nah sekarang bagaimana memanfaatkan ruang fiskal yang tadi disebut infrastruktur, saya katakan itu dampaknya agak lama. Ya, jadi seperti juga pengalaman yang kita lihat tahun sebelumnya, tapi ini kan sangat tergantung bagaimana cerdasnya untuk memanfaatkan ruang fiskal tadi. Apakah benar serapannya cepat? Kalau kita lihat serapan infrastruktur masih belum, karena ini kan baru rencana, belum dibidding, belum. Jadi masyarakat baru bisa akan puas kira-kira berapa tahun lagi begitu gitu kan. Itu baru dampaknya 1, 2, 3 tahun lagi. Tapi yang jelas kasat mata, baru diumumkan gitu. Jadi yang dirasakan itu yang harga beras, harga minyak, harga BBM itu yang dirasakan. Itu yang menyebabkan tingkat kepuasan kemudian turun. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ditahan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami.